Ketika Nazi Jerman berkuasa di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, segala sesuatu yang berbau pemberontakan, perlawanan, serta orang-orang yang berbeda keyakinan, seperti kaum Yahudi, tidak lepas dari yang namanya kekejaman dan kebiadaban. Banyak dari mereka yang melawan dan berakhir mengenaskan di kamp-kamp konsentrasi. Hal itu tak lain dilakukan untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih mengunggulkan bangsa-bangsa lainnya. Di tengah gejolak yang sedemikian gelap, tak jarang dari para oposisi yang muak dengan sikap Hitler melakukan perlawanan untuk menghabisinya. Ada dari mereka yang melakukan perlawanan dengan terang-terangan maupun dengan cara yang halus tetapi mampu mempermalukan pihak Nazi. Sebagaimana yang dikisahkan dalam film berjudul The Match tahun 2021 ini, dengan genre drama sejarah olahraga yang disutradarai oleh Dominic dan Jacob Sedler. Film berdasarkan kisah nyata yang berlatar belakang di masa pendudukan Nazi Jerman di Hongaria pada tahun 1943. Pada tahun 1936, tim Jerman pernah kalah melawan Hongaria dalam sebuah pertandingan persahabatan, dan sampai saat itu pertandingan tersebut masih membekas di dalam kenangan kedua belah pihak. Tim Hongaria bersama bintangnya Laszlo Horvat yang masih merasakan kemenangan dan tim Jerman yang masih sedih karena mengalami kekalahan. Tapi seperti biasa, Kang Mimin mau ingetin lagi bahwa pada video kali ini mengandung spoiler seluruhnya. Jadi buat kalian yang belum nonton film aslinya, Kang Mimin saranin terlebih dahulu untuk menonton film aslinya secara utuh. Oke, tanpa banyak kocok mulut Jawa cerita, mending kita langsung saja ke cerita filmnya. Cekiprot. Di sebuah restoran, ketika Laszlo bersama kawan-kawannya datang berkunjung, orang Hongaria masih menyambut layaknya pahlawan. Sebuah insiden kemudian terjadi ketika perwira Nazi menantang Laszlo Horvat untuk duel juggling. Tantangan ini kemudian disanggupi oleh Laszlo. Akan tetapi sudah bisa diduga bahwa sang perwira kalah dalam tantangan juggling tersebut. Maka tanpa basa-basi, Laszlo pun kemudian dipukuli dan dibawa ke kamp konsentrasi Nazi Jerman. Di dalam kamp konsentrasi, tanpa sengaja Laszlo bertemu dengan seorang kolonel bernama Franz. Sang kolonel ternyata kenal siapa sesungguhnya sosok Laszlo Horvat. Maka dengan sikap hangat, sang kolonel kemudian mengajak Laszlo untuk bertemu di kantornya. Di dalam kantor, Kolonel Franz mengajak Laszlo untuk bertanding sepak bola melawan tim Jerman dari pihak Nazi untuk memeriahkan hari ulang tahun Adolf Hitler. Sesampainya di camp, Laszlo kemudian menceritakan niatan Kolonel Franz untuk membentuk tim sepak bola dan untuk melawan tim Jerman bentukan Nazi. Dengan antusias, para tawanan ini kemudian menyetujui niatan dari sang kolonel. Maka dengan segera Laszlo kemudian meminta izin untuk merekrut pemain dari beberapa tawanan. Laszlo pun kemudian mulai memilih para pemain dan melatihnya. Dalam melatih para tawanan yang mayoritas tidak jago dalam bermain sepak bola, Laszlo mengajarinya strategi parkir bus, membiarkan tim Nazi Jerman menggempur mereka untuk kemudian berharap dari hasil counter attack. Berhari-hari tim tawanan berlatih dengan seadanya. Makin keras perlakuan pihak Nazi terhadap mereka. Ternyata malah semakin membuat mereka kompak, merasa senasib sepenanggungan. Rasa lapar yang mereka rasakan bukan lagi sekedar rasa lapar karena kurang asupan gizi, melainkan rasa lapar akan kebebasan dan harga diri. Keesokan harinya para tawanan dijemput oleh pasukan yang dipimpin langsung oleh Kolonel Franz. Rombongan kemudian tiba di stadion dan disambut oleh dua pesawat udara yang ikut meramaikan suasana. Di dalam ruangan ganti, Laszlo memberikan kata-kata motivasi untuk membakar semangat para timnya. Para tawanan kemudian memasuki lapangan dan disambut cemoohan para tentara Nazi. Pada babak pertama, tim Nazi Jerman bermain dengan percaya diri yang tinggi dan tim Hongaria bermain sesuai yang telah direncanakan, yakni bermain dengan strategi parkir bus. Meski bermain dengan percaya diri, nyatanya sepanjang babak pertama, tim Nazi Jerman belum bisa menghasilkan sebuah gol. Kolonel Franz frustrasi melihat timnya yang amburadul.
Di akhir babak pertama, Laszlo dengan kemampuan skill yang baik justru mampu menciptakan gol bagi tim Hongaria. Tak terima tim Nagy dipermalukan. Lalu Kolonel Franz kemudian mendatangi Laszlo dan kawan-kawannya untuk melakukan negosiasi. Dalam negosiasi itu, Kolonel Franz meminta agar tim Hongaria bersedia untuk mengalah dan akan menjamin kebebasan jika tim Hongaria bersedia untuk kalah. Alih-alih menerima kesepakatan untuk mengalahkan Laszlo dan kawan-kawannya, justru mengungkapkan bahwa ini bukan lagi sekedar pertandingan sepak bola, akan tetapi sudah terkait masalah kehidupan. Tim Hongaria pun kemudian bermain dengan sangat agresif, alih-alih bertahan seperti pada babak pertama. Tim Hongaria kemudian mampu mengalahkan tim Nazi Jerman dengan skor 3-2. Bagi para tawanan, harga diri lebih dari segalanya, melebihi janji manis yang keluar dari mulut pimpinan Nazi. Selesai pertandingan, tak lama kemudian terdengar suara senjata yang menandakan bahwa tim Hongaria telah tewas dibunuh oleh pihak Nazi Jerman. Dalam sejarah perjalanannya, sepak bola memang telah menjelma sebagai sebuah ritual, sosiokultur baru untuk menunjukkan jati diri, semangat perlawanan, dan bahkan aroma dendam. Dalam film The Match tahun 2021 ini, sepak bola bukan lagi dilihat sebagai pertandingan menang dan kalah biasa, melainkan sudah masuk pada persoalan harga diri dan kemudian dari orang-orang yang merindukan kebebasan. Kenyataan ini juga yang digambarkan oleh R.N. Bayu Aji di dalam bukunya yang berjudul Mewarisi Sepak Bola, Budaya dan Kebangsaan Indonesia. Menurutnya sepak bola bukan lagi sekedar permainan tetapi sudah merupakan simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Apa yang dilakukan oleh Laszlo Horvat bersama para tahanan lainnya persis sebagaimana yang dilakukan oleh Tan Malaka. Terlihat misalnya ketika Tan Malaka menyamar di daerah Bayah, Banten dengan nama Ilyas Hussein dan bekerja sebagai juru tulis para Romusha pada tahun 1943. Tan Malaka atau Ilyas Hussein sering mengadakan kegiatan untuk para Romusha dan masyarakat sekitar. Salah satunya dengan mengadakan pertandingan sepak bola. Bukan sekedar pertandingan, bahkan Tan Malaka saat itu sampai membuat tim sepak bola bernama Pantai Selatan. Lewat klub ini, Tan Malaka mencoba menggelorakan semangat kemerdekaan para pemuda lewat ajang kejuaraan lokal di sekitar Bayah hingga Rangkas Bitung. Ya, meski pada awalnya pertandingan ini dimotori oleh pihak Nazi Jerman, tetapi Laszlo dan kawan-kawannya menggunakan pertandingan ini sebagai kesempatan untuk memperjuangkan harga diri dan kebebasan dari kesewenangan pihak Nazi yang saat itu tengah berkuasa. Begitu pula yang dilakukan Tan Malaka lewat sepak bola, ia menggelorakan kemerdekaan untuk para pekerja Romusha. Nah, jadi itulah teman-teman rangkuman film kali ini. Dari film ini kita dapat ambil pelajaran bahwa harga diri kita itu lebih tinggi dari apapun. Dan mungkin sekian saja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.